Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur enterprise untuk perguruan tinggi swasta menggunakan TOGAF ATM. Yaitu ini untuk perancangannya ya. Pada bagian ini anggota kami terdiri dari saya sendiri, Zainul Rahman, Wahyu Bukti Widodo, dan Ahmad Tegar. Latar belakang. Di sini kelompok kami memilih tempat yaitu Institut Teknologi Garut. Kemudian masalahnya pada Institut Teknologi Garut ini masih kurangnya sistem yang ada atau telah dibangun. Pada STT Garut selain itu, sistem informasi yang ada tidak terintegrasi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah kurang pertimbangan faktor jangka panjang bahwa sistem tersebut akan dibutuhkan oleh sistem yang lain atau saling terintegrasi. Tinjauan pustaka. Arsitektur Development Method (ADM) adalah fitur yang penting memungkinkan organisasi mendefinisikan pengelolaan kebutuhan, di mana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis. Hasil dan pembahasan. Untuk studi kelayakan, STT Garut sebagai lembaga perguruan tinggi, proses bisnisnya tidak lepas dari menjalankan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga area fungsional utama bisa digambarkan berdasarkan konsep rantai nilai pada gambar-gambar yang secara umum dapat dikelompokkan dalam kegiatan utama dan kegiatan pendukung, serta dapat menemukan jawaban pada blueprint. Serta kebutuhan pengembangan sistem informasi tersebut dibutuhkan perancangan arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF. Pendefinisian kebutuhan. Pendefinisian kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan sistem informasi untuk merancang sistem informasi pengelolaan aktivitas untuk mendukung terintegrasinya sistem yang ada di perguruan tinggi STT Garut, menghasilkan sistem informasi pengelolaan aktivitas yang akan membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas pembelajaran. Untuk studi literaturnya menggunakan observasi dan riset, dan kemudian pengumpulan dan pengolahan datanya, observasi dan meninjau dokumen yang ada. Untuk arsitektur visi. Arsitektur visi sendiri adalah tahap awal yang penting dalam TOGAF. Ini berfungsi untuk menetapkan fondasi bagi keseluruhan pengembangan arsitektur enterprise. Untuk aktivitas utamanya, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendidikan, pelepasan mahasiswa, yang terakhir alumni dan karir. Untuk aktivitas pendukungnya yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengabdian kepada masyarakat, dan unit pelayanan teknis. Kemudian stakeholder. Untuk pihak internalnya, yang pertama yang pasti mahasiswa, rektor, dosen dan staf pengajar, pengelola perguruan tinggi, karyawan non-akademik, komite akademik asosiasi mahasiswa. Kemudian untuk pihak eksternal, orang tua atau wali mahasiswa. Yang kedua pemerintah, lembaga donor, badan akreditasi reguler, pemegang saham atau investor. Yang terakhir adalah alumni. Penyusunan visi. Untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan berbasis web di STT Garut yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada mahasiswa, dosen, pemangku keputusan, dan internal organisasi dengan menyediakan informasi cepat, tepat, dan akurat, memungkinkan integrasi dengan sistem lain. Kemudian untuk arsitektur bisnis, merupakan panduan untuk merancang dan membangun model arsitektur yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Arsitektur bisnis ini berfokus pada aspek fundamental dari organisasi. Nah, pada arsitektur bisnis di STT Garut ini, yang pertama aktivitas utamanya proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Proses ini berfokus pada pengelolaan PMP dari perencanaan PMP,
promosi PMP sampai calon mahasiswa melakukan daftar ulang atau registrasi. Kemudian proses bisnis sistem akademik. Proses ini berfokus pada pengelolaan penyelenggaraan sistem akademik pendidikan yang menjadi aktivitas paling utama STT Garut. Proses ini sebagian besar dipegang oleh bagian administrasi akademik atau BAAK. Yang ketiga, proses bisnis pelepasan mahasiswa. Proses ini merupakan proses aktivitas akhir pada proses belajar mengajar sebagai akhir dari studi mahasiswa pada perguruan tinggi. Kemudian proses bisnis alumni dan karir merupakan pengelolaan alumni pada perguruan tinggi dimulai dari pendataan alumni-alumni, tempat bekerja, dan lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian kita masuk pada arsitektur data. Arsitektur data tersendiri berfokus pada bagaimana organisasi mengatur dan mengelola data yang dimilikinya. Perannya untuk mendefinisikan komponen data, memastikan integrasi data, mendukung tata kelola data. Pada arsitektur data dari STT Garut memiliki DFD seperti ini. Ini untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi pada kolom calon mahasiswa baru, yaitu mahasiswa mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir, mengembalikan formulir. Kemudian pada kolom promosi, membuat dan menyebarkan undangan, promosi formulir, evaluasi strategi promosi, laporan formulir, memilah berkas dari penerimaan mahasiswa baru, entry data calon mahasiswa baru, tes seleksi, hasil seleksi. Kemudian pengumuman selesai. Pada hasil seleksi tersebut kita bisa masuk ke kolom seleksi masuk untuk penetapan kelulusan, surat keputusan kelulusan dan tersambung lagi ke pengesahan surat keputusan kelulusan pada kolom rektorat. Di kolom rektorat sendiri, pada kolom rektorat ada mulai, warga rektor 2, jika tidak kembali ke mulai, jika iya, rapat pimpinan dan tata usaha, kemudian baru menetapkan kelulusan. Kemudian untuk ERD penerimaan mahasiswa baru, pada RD ini untuk tim PMP sendiri ada ID tim, nama, jabatan. Untuk anggaran PMP ada ID anggaran, deskripsi, jumlah. Untuk jadwal PMP, ID jadwal, kegiatan, dan tanggal. Pada strategi promosi ada ID strategi, deskripsi, kemudian efektivitas. Pada calon mahasiswa ada ID calon mahasiswa, nama, alamat, email. Pada seleksi masuk ada materi, tipe, kemudian ID seleksi. Pada hasil seleksi ada ID hasil, ID calon mahasiswa, ID seleksi, dan status. Pada mahasiswa ada ID mahasiswa, nama, NIM, jurusan. Pada registrasi mahasiswa ada ID registrasi, ID mahasiswa. Pada KTM ada ID KTM, ID mahasiswa, dan tanggal. Jadi pada tim PMP ini menyusun jadwal PMP, anggaran PMP, menyusun strategi promosi kepada calon mahasiswa. Akhirnya calon mahasiswa mengikuti seleksi masuk, melihat hasil seleksi, mahasiswa melakukan registrasi mahasiswa, kemudian baru menerima KTM. Seperti itu. Nah, ini adalah UI dari web STT Garut. Untuk penerimaan mahasiswa baru kita bisa mengakses di PMP online, masuk ke pendaftaran online. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Pendaftaran mahasiswa, panduan, brosur PMP. Arsitektur data DFD untuk sistem akademiknya adalah seperti ini. Sistem informasi akademik kampus. Data mahasiswa dan KRS masuk ke sistem akademik kampus. Informasi data dosen, dan materi kuliah, informasi jadwal, informasi presensi, data dosen, data materi kuliah, dan data nilai.
BAAK mengakses data mahasiswa, data dosen, data jadwal, data presensi, data mata kuliah, data jurusan. Kemudian informasi data mahasiswa, informasi data dosen, data jurusan, mata kuliah, jadwal perkuliahan, presensi perkuliahan, data KRS, dan data KHS. Ini untuk arsitektur data IRD untuk sistem akademiknya. Pada dosen ada bidang keahlian, alamat, nama, NIDN. Pada kelas ada kode kelas, mata kuliah, dosen, waktu, ruang. Pada rencana studi ada NIM, daftar mata kuliah. Pada transkrip akademik ada NIM, ada daftar nilai mata kuliah. Pada mahasiswa ada NIM, nama, alamat, angkatan, program studi. Pada kerja praktek ada NIM, lokasi kerja praktek, judul laporan. Pada cuti akademik ada alasan cuti, semester, dan NIM. Pada tugas akhir ada NIM, judul tugas akhir, kemudian dosen pembimbing. Pada seminar tugas akhir ada NIM, judul tugas akhir, dan tanggal seminar. Yang terakhir, pada sidang tugas akhir ada nilai, tanggal sidang, judul tugas akhir, dan NIM. Jadi mahasiswa mengambil kelas, mahasiswa memiliki transkrip akademik, kemudian melakukan kerja praktek, kemudian bisa mengajukan cuti akademik, selanjutnya mengikuti seminar tugas akhir dan sidang tugas akhir, kemudian menyusun tugas akhir. Seperti itu. Nah, kemudian ini UI untuk sistem akademik kampusnya ya. Pada akademik kita bisa melihat info berita, kalender akademik, pedoman akademik, program studi, prestasi kampus, kemahasiswaan oleh kegiatan mahasiswa. Jadi keseluruhan kegiatan akademik pada kampus bisa kita akses melalui web pada navigasi akademik ini. Nah, ini bisa kita akses PMP penerimaan mahasiswa. Dan tadi ada dijelaskan yaitu kuliah kerja nyata. Ini sistem informasi kerja praktik. Kita scroll ke bawah nanti juga ada seperti layanan untuk kita mengakses sidang tugas akhir, seminar tugas akhir, bisa kita akses melalui web ini. Kemudian untuk pelepasan mahasiswa, dari mahasiswa ke sistem informasi yaitu pembentukan panitia wisuda melaporkan hasil pembentukan. Sistem informasi yang dapat diakses dosen ada penetapan status mahasiswa, informasi pelaksanaan wisuda. Dosen menetapkan dan menyetujui informasi pelaksanaan wisuda. Mahasiswa bisa mengakses sistem informasi pelepasan mahasiswa, yaitu perencanaan wisuda, pembentukan ijazah, kemudian pelaksanaan wisuda. Dosen menyetujui hasil laporan penetapan lulus dan penetapan gelar dari mahasiswa. Arsitektur datanya, pada dosen ada NIDN, nama, alamat, dan fakultas. Pada status mahasiswa ada ID status dan deskripsi. Pada panitia wisuda ada ID panitia, nama, peran. Pada transkrip nilai ada ID transkrip, nilai, IPK, dan semester. Pada mahasiswa ada ID mahasiswa, nama, program studi, status. Kemudian pada wisuda ada ID acara, tanggal, lokasi. Yang terakhir pada ijazah ada ID ijazah, gelar, dan tanggal dikeluarkannya. Ini untuk informasi pelepasan biasanya di STT Garut ini diberikan informasinya di info dan berita. Untuk alumni dan karir, TU jurusan menerima informasi, kemudian bisa mengakses informasikan loker, informasi pengelolaan data lowongan kerja masuk, informasi penandaan lokasi dan jabatan. Alumni dan dapat menerima informasi, juga bisa mengakses informasi pendataan alumni, informasi pencatatan biodata, informasi lowongan kerja. TU jurusan kepada alumni bisa memberikan pengumuman loker masuk, pengelolaan data loker masuk. Untuk RD-nya alumni, NIM, nama, alamat, jabatan kerja. Untuk komite alumni ada nomor anggota, nama, masa berlaku. Kemudian pada lowongan kerja ada nama perusahaan, deskripsi perusahaan, posisi, dan persyaratan.
di webnya sendiri kita bisa mengakses pusat karir pada layanan. Nah, ini kita bisa masuk di sini untuk mencari informasi tentang adanya loker, informasi tentang alumni. Kita bisa akses melalui layanan pusat karir. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi sendiri mengacu pada komponen teknologi yang mendasari suatu organisasi. Hal ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Arsitektur teknologi harus dirancang untuk mendukung strategi bisnis organisasi dan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, dapat terlihat arsitektur teknologi dari STT Garut. Sudah pasti kita memiliki jaringan untuk mengakses internet, ada firewall, ada server untuk menyimpan data dari semuanya. Kita bisa mengakses melalui laptop, HP juga bisa. Yang penting kita tersambung pada jaringan. Arsitektur teknologi saat ini sudah mendukung untuk perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi. Apabila ada rekomendasi yang diperlukan adalah mengganti perangkat yang sudah usang dengan yang baru, sehingga stabilitas data akan lebih terjaga. Usulan untuk arsitektur sistem enterprise menggunakan teknologi web-based yang bersifat open source dengan kelebihan dalam memudahkan dalam konfigurasi sistem. Dari keterkaitan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi, maka didapat sebuah blueprint yang bisa diajukan sebagai acuan untuk STT Garut dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungannya. Kemudian ini adalah TRM dari STT Garut. Apa itu TRM? TRM adalah model referensi teknis terperinci, yaitu menampilkan kategori layanan. Pada layanan pendukung atau aktivitas pendukung ada pengelola. Pada layanan utama, yaitu aktivitas utama, ada penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendidikan, pelepasan mahasiswa, kemudian alumni dan pusat karir. Tadi ada pada aktivitas data tadi yang kita bisa lihat pada ERD dan DFD-nya. Kemudian ada layanan pendukung, yaitu aktivitas pendukung, pengelolaan keuangan, pengelolaan mahasiswa, pengelolaan sumber daya manusia, unit pelayanan teknis, pengelolaan perpustakaan, pengabdian kepada masyarakat, kemudian biro. Arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi dalam TOGAF didefinisikan pada fase pengembangan arsitektur bisnis. Fase ini berfokus pada perencanaan arsitektur aplikasi yang selaras dengan visi dan strategi bisnis organisasi. Nah, ini bisnis arsitekturnya. Kita bisa mengakses melalui handphone atau laptop ke browser, tersambung ke web service aplikasi arsitektur. Jadi arsitektur aplikasinya, arsitektur bisnis itu juga terintegrasi kepada arsitektur aplikasi. Saling terintegrasi dari arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur data. Blueprint. Jadi dari blueprint STT Garut sendiri, dari data yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari aktivitas, visi, bisnis, teknologi, aplikasi, intinya semuanya ini tersambung, terintegrasi, dan saling berinteraksi. Mulai dari fungsi bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur data, kemudian ke arsitektur teknologi yang untuk kita mengakses dari fungsi bisnis tersebut, arsitektur aplikasi tersebut. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan menggunakan metodologi TOGAF,
ADM sebagai tools yang digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise. Sistem informasi ini sudah dapat menghasilkan rancangan model arsitektur secara umum yang sesuai dengan visi dan misi organisasi dan dapat diterapkan di organisasi lain yang mempunyai kesamaan dalam proses bisnis. Perencanaan model enterprise arsitektur sistem informasi ini menghasilkan proses perbaikan kinerja layanan sistem informasi secara menyeluruh atau terintegrasi di seluruh unit organisasi, sehingga permasalahan adanya sistem informasi yang masih parsial untuk unit tertentu saja dapat diselesaikan, sehingga dengan arsitektur sistem informasi yang terintegrasi ini, data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan konsep sistem informasi yang baik. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.